Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 membahas tentang materi HAM. Di sini saya beranggotakan saya sendiri Emilia Setiawati, yang kedua ada Nisa Fitria, ada Sofiatul Rohmah, dan ada Dewika Indira Riswoyo. Materi pertama yaitu pengertian hak. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia, yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak bersamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu atau dengan instansi. Materi kedua yaitu pengertian HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia, yang bila tidak ada hak tersebut, mustahil kita dapat hidup sebagai manusia. Terima kasih. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang sejarah HAM dunia Barat. Dunia Barat atau Eropa paling dahulu menyuarakan HAM, di mana berdasarkan sejarah hak asasi manusia, Inggris yang paling utama menyuarakan. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di dunia Barat ditandai dengan 3 hal yang paling penting, yaitu pertama adalah Magna Carta Liberium Inggris pada tahun 1215, dan kedua ada Revolusi Amerika, dan yang ketiga ada Revolusi Prancis. Selanjutnya pembahasan yang keempat tentang sejarah HAM di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia dianggap sangat sakral, diperjuangkan sepenuh jiwa serta sangat sejalan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia telah ikut bersama negara lain untuk memperjuangkan HAM, memasukkan rasa kemanusiaan dalam perundangan, sebab hal tersebut merupakan fundamental. Dalam memperjuangkan haknya sebagai bangsa, harus melewati berbagai fase, seperti halnya pembentukan organisasi. Sebagai contoh, ada Budi Utomo memperjuangkan hak masyarakat dan kemanusiaan lewat petisi-petisi dan surat yang disampaikan kepada kolonial Belanda waktu itu. Kemudian ada Serikat Islam yang berusaha memperjuangkan hak-hak kemanusiaan dan menghilangkan diskriminasi secara rasial. Selanjutnya kita membahas tentang generasi perkembangan HAM. Perkembangan HAM dibagi menjadi 4 generasi, yaitu generasi pertama hanya fokus terhadap bidang hukum dan politik. Generasi kedua, pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis, melainkan juga hak sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Generasi ketiga, sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua, generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam suatu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Generasi keempat atau terakhir yaitu pemikiran HAM generasi keempat diperoleh oleh negara-negara di kawasan Asia yang pada tahun 1983 melahirkan deklarasi hak asasi manusia yang disebut Declaration of the UN Government. Materi selanjutnya adalah perkembangan pemikiran hak asasi manusia di dunia. Perkembangan pemikiran hak asasi manusia di dunia bermulai dari yang pertama, Magna Carta, yang kedua, The American Declaration, yang ketiga, The French Declaration, yang keempat, The Four Freedom. Materi selanjutnya adalah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Dimulai sejak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang di Indonesia telah berlaku 3 undang-undang dasar dalam 4 periode, yaitu yang pertama periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949 berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga,
periode 17 Agustus sampai 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar 1950. Yang keempat, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945. Materi selanjutnya adalah macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi pribadi, yaitu personal human rights. Yang kedua, hak asasi manusia politik, yaitu politic right. Yang ketiga, hak asasi ekonomi, yaitu property right. Yang keempat, hak asasi peradilan, yaitu procedural right. Yang kelima, hak asasi sosial budaya. Dan yang keenam adalah hak asasi hukum, yaitu disebut juga sebagai dengan legal equality right. Selanjutnya adalah ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia tidak diberikan kepada seseorang, melainkan merupakan hak semua orang, baik itu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan hak budaya. Yang kedua, hak tidak dapat dicabut, dihilangkan, atau diserahkan. Yang ketiga, hak asasi manusia bersifat hakiki, yaitu hak yang sudah ada sejak manusia dalam kandungan. Yang keempat, hak asasi manusia sifatnya universal, sehingga berlaku bagi semua manusia tanpa memandang status, suku, gender, dan perbedaan lainnya. Materi selanjutnya adalah hak asasi manusia dalam perundang-undangan nasional. Yang pertama, terdapat dalam pasal 28A mengatur tentang hak hidup. Yang kedua, pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga. Yang ketiga, pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. Yang keempat, pasal 28D mengatur tentang kepastian hukum. Yang kelima, pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama. Yang keenam, pasal 28F mengatur tentang komunikasi dan informasi. Yang ketujuh, pasal 28G tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. K. Pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja atau tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum dapat mengurangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok. L. Pengadilan HAM. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus yang berada pada lingkungan pengadilan umum. Jadi, negara dan individu sama-sama memiliki tanggung jawab terhadap pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. M. Contoh-contoh pelanggaran HAM di Indonesia. Yang pertama ada kasus G30 SPKI yang terjadi pada tahun 1965 sampai 1966. Sejumlah jenderal terbunuh dalam peristiwa G30 SPKI tersebut. Pemerintahan Orde Baru menuding bahwa PKI lah yang menjadi biang kerok dari masalah tersebut. Lalu, mereka melakukan pemberantasan PKI dengan melakukan razia yang disebut razia pembersihan PKI. Komnas HAM memperkirakan ada sekitar 500.000 orang atau 3 juta jiwa yang terbunuh dalam peristiwa tersebut. Dan juga ada ratusan orang yang diasingkan dari peristiwa tersebut. Yang kedua ada peristiwa penembakan misterius atau Petrus yang terjadi pada tahun 1982 sampai 1985. Peristiwa ini sering disebut dengan Operasi Celurit. Operasi Celurit adalah operasi rahasia yang dijalankan oleh mantan Presiden kita Soeharto dengan dalih untuk mengurangi tingkat kejahatan yang semakin meninggi. Dari operasi ini, setidaknya sebanyak 532 orang tewas pada tahun 1983 dan 107 orang tewas pada tahun 1984. Yang ketiga ada tragedi Wamena Berdarah. Tragedi tersebut terjadi pada 4 April 2003 pada pukul 01.00. Tragedi tersebut diawali dengan sekelompok orang yang tak dikenal membobol gudang senjata di Wamena dan mengakibatkan 2 anggota Kodim tersebut meninggal. Dalam rangka pengejaran pelaku, aparat TNI melakukan pemindahan paksa dan juga perampasan paksa terhadap warga. Jadi mengakibatkan 42 orang meninggal
karena kelaparan dan juga 15 orang menjadi korban dari perampasan tersebut. N. Contoh-contoh pelanggaran HAM di dunia. Yang pertama ada rezim Benito Mussolini di Italia. Rezim tersebut mulai berkembang pada tahun 1924 sampai 1943, yaitu selama 19 tahun. Benito Mussolini sendiri adalah pemimpin yang otoriter dan juga tidak segan membunuh siapapun yang tidak sepaham dengan dirinya. Yang kedua adalah rezim Adolf Hitler di Jerman. Rezim ini berlaku pada tahun 1930-an. Si Hitler sendiri adalah ketua Nazi Jerman pada tahun 1930-an. Hitler merupakan orang yang anti-Yahudi. Dia melakukan kejahatan kemanusiaan pada saat itu dengan membasmi warga Yahudi. Yang ketiga ada konflik Palestina dan Israel. Konflik tersebut merupakan konflik yang berkepanjangan. Konflik tersebut bermula dari Israel yang ingin memperluas wilayahnya dengan merebut wilayah Palestina. Dengan bantuan Amerika Serikat, Israel meluncurkan beberapa serangan ke Palestina dan mengakibatkan banyak dari warga Palestina yang mengalami kekurangan ekonomi, krisis moneter, dan juga banyak warganya yang terbunuh. Sekian video presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.